Halo pemirsa, Berita Mubah Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Yuli Kartina, inilah Berita Mubah Sepekan selengkapnya. Persoalan hukum yang kerap kali dihadapi masyarakat menengah ke bawah atau kalangan prasejahtera menjadi perhatian serius Pemkab Muba dan PJ Bupati Apriyadi Mahmud. Minimnya pemahaman terhadap hukum tersebut juga direspon oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Muba. Kendati hal tersebut, PJ Bupati Apriyadi lantik pengurus LPBHNU sekecamatan wilayah timur dan siapkan advokasi warga prasejahtera di Muba. Persoalan hukum yang kerap kali dihadapi oleh warga masyarakat menengah ke bawah atau kalangan prasejahtera menjadi perhatian serius Pemkab Muba dan PJ Bupati Apriyadi. Minimnya pemahaman terhadap hukum tersebut direspon oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Muba. Senin 6 Maret 2023 bertempat di Gedung Serbaguna, Kecamatan Sungai Lilin. Pelantikan pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Musi Banyuasin, bagian timur 2023 hingga 2025. Ketua LPBHNU Mubah Fahmi mengatakan, akan konsen mendampingi serta mengedukasi bidang hukum kepada kalangan warga prasejahtera. Sementara PJ Bupati Apriyadi mengatakan Pemkab Muba juga memiliki program bantuan hukum gratis untuk warga Muba, karena program ini selaras dengan program Pemkab Muba yang diharapkan bisa bersinergi berjalan beriringan. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Tim Muba TV mengabarkan. Penantian panjang warga Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di Kecamatan Lawang Wetan untuk mendapatkan lahan plasma perkebunan kelapa sawit, akhirnya terrealisasi. Pemkab Muba yang dipimpin oleh PJ Bupati Haji Apriyadi Mahmud mengusung konsep dari masyarakat untuk masyarakat dengan melakukan MOU bersama PT GPI untuk fasilitasi kebun sawit warga di Muba. Dari MOU ini, warga bisa menikmati pendapatan sebesar 70% dan Pemdes 30%. Penantian panjang warga Kabupaten Muba khususnya di Kecamatan Lawang Wetan mendapatkan lahan plasma perkebunan kelapa sawit akhirnya terrealisasi. Pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Perkebunan Muba di bawah komando PJ Bupati Muba Apriyadi mengusung konsep dari masyarakat untuk masyarakat. Pola kesepakatan bersama dengan PT GPI tentang kerjasama fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di Desa Rantau Panjang, Desa Talang PLC, Desa Karanganyar, Desa Bumiayu, Desa Napal, Desa Rantau Kasih, Desa Karangringin 1 dan Desa Karangringin 2, serta Kecamatan Lawang Wetan. Kewajiban perusahaan dalam hal ini PT GPI membangun 20% kebun plasma dari luasan lahan dengan sistem 70% milik masyarakat dan 30% dikembalikan ke pemerintah desa. Disampaikan PJ Bupati Apriyadi di sela launching kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan PT GPI tentang kerjasama fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di Kecamatan Lawang Wetan, Selasa 7 Maret 2023. Mantan Kabak Kesra Muba ini menceritakan pola kebijakan diinisiasi sejak 3 tahun lalu. Jadi gini ya, kerjasama yang kami lakukan ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dengan PT Minamas Group, PT Gatri ini adalah dalam rangka memfasilitasi pembukaan kebun plasma milik masyarakat. Nah, konsepnya bahwa masyarakat itu dibuka dengan kebunnya, kemudian 30% tanahnya itu dibayar, dibeli oleh Gatri, dibukakan juga kebun plasma, kebun kelapa sawit, tapi diserahkan kepada pemerintah desa. Jadi ada programnya itu plasma untuk masyarakat, kemudian plasma untuk desa. 30% lumayan. Untuk Bumiayu ini sudah ada 140 hektar. 30% dari 140 hektar itu artinya 42 hektar. Dari Kecamatan Lawang Wetan, Tim Muba TV mengabarkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi bangun hingga resmikan gedung UPT Puskesmas Karya Maju di Kecamatan Kluang. Tak tanggung-tanggung dalam pembangunannya, gedung UPT Puskesmas Desa Karya Maju menyedot anggaran APBD sebesar 4,6 miliar. Puskesmas tersebut sangatlah berkualitas dan memiliki standar Kementerian Kesehatan.
Warga Kecamatan Keluang yang sudah puluhan tahun menanti untuk memiliki gedung puskesmas yang baik akhirnya terrealisasi. Rabu 8 Maret 2023, secara resmi gedung baru tersebut diresmikan langsung PJ Bupati Apriyadi. Pembangunan gedung UPT Puskesmas Desa Karya Maju ini menganggarkan APBD sebesar 4,6 miliar yang sangat berkualitas dan memiliki standar Kementerian Kesehatan. PJ Bupati Apriyadi mengatakan pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting untuk masyarakat dan dimulai dari pelayanan kesehatan di puskesmas. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Muba Dr. Azmi menyebutkan pembangunan gedung baru UPT Puskesmas Karya Maju ini bentuk keseriusan PJ Bupati Muba Apriyadi untuk melengkapi sarana kesehatan di Kabupaten Muba yang menyasar ke pedesaan. Kepala UPT Puskesmas Desa Karya Maju Dr. Sri Yulianti Esmita mengatakan puskesmas mampu menampung hingga 12 pasien untuk perawatan yang terdiri dari 3 bed anak, 3 bed dewasa perempuan, 3 bed dewasa pria, dan 2 bed persalinan serta 1 ruang isolasi. Dengan adanya bangunan puskesmas yang baru ini, perawatan dapat lebih maksimal karena ruang kantor dan rawat jalan dapat terpisah karena selama ini bercampur menjadi satu dengan kondisi ruang yang tidak memungkinkan. Sehingga Pak Kadinkes dulu, Pak Azmi ngomong, Pak jangan dulu, nanti kami siapkan dulu, setelah siap baru kita resmikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita melakukan peresmian. Saya tidak akan banyak ngomong. Pertama yang saya sampaikan, saya sangat senang karena di Kecamatan Keluang ini, terutama di Karya Maju ini, punya fasilitas pelayanan kesehatan yang dilabel dengan pusat kesehatan masyarakat, tapi melihat kondisi bangunannya hampir mirip dengan rumah sakit tipe D atau tipe C atau rumah sakit Pratama. Dari Kecamatan Keluang, Tim Muba TV mengabarkan. Terhormat pejabat Bupati Musi Banyu, beri tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Baik, izin berkenan Pak Bupati dan juga yang lain untuk foto bersama, kami persilakan. Izin Pak Dr. Amil. Sekali lagi Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya dan juga yang terhormat pejabat Bupati Musi Banyu. Ratusan warga Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin memadati halaman Pondok Pesantren Darus Saada. Ratusan warga yang hadir ini selain untuk mengikuti rangkaian pengajian akbar juga menyambut kedatangan orang nomor 1 di Muba dan Gubernur Sumatera Selatan. Ratusan warga Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Rabu 8 Maret 2023 memadati halaman Pondok Pesantren Darus Saada. Lantunan ayat suci Al-Quran dan salawat bergema menyambut kedatangan Gubernur Herman Deru dengan PJ Bupati Muba Apriyadi.
dalam rangkaian pengajian akbar dalam rangka haflah akhir sana serta hataman Al-Quran dan Kitab Al-Imriti. Tokoh masyarakat Pinang Banjar Ahmad Mahfud menyebutkan, saat ini Desa Pinang Banjar membutuhkan fasilitas air bersih sumur bor dan perbaikan infrastruktur jalan. Menurut warga Pinang Banjar ini merasakan teklan Mubah Serasan Sekate ketika di era kepemimpinan Bupati Apriyadi. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, insya Allah saya selaku pejabat Bupati Musi Banyuasin, sebisa kami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan kami bantu dan akan kami fasilitasi. Gubernur Herman Deru menyebutkan agar PJ Bupati Mubah Apriyadi terus berbuat untuk masyarakat Mubah sehingga terus menjaga kepercayaan masyarakat Musi Banyuasin. Habibie niku pencipta salah satu spare part pesawat terbang. Kalekno pirang ewu pesawat sak donya iki. Ping piro mabure, ping piro medune. Karena ilmu. Dadi mboten salah sedaya wali santri niki nyekolahne anak nimba ilmu di pondok santren. Sementara PJ Bupati Apriyadi mengatakan persoalan sumur bor air bersih dan MCK sudah dianggarkan di tahun 2023 ini dan akan segera direalisasikan. Terkait yang diminta tadi Pak Gubernur, mohon izin, tadi mintanya Pak Aman tadi, mantan kepala desa, sahabat kami tadi, mewakili warga pondok pesantren ini, yang pertama minta MCK, kedua sumur bor, dan ketiga jalan menuju pondok pesantren. Tan Kabak Kesra Mubah ini juga menambahkan Pemkab Mubah juga akan terus berkomitmen mencetak hafiz Al-Quran hingga ke pedesaan. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Tim Mubah TV mengabarkan. Yang kita rasakan saat itu. Seribu banser di Kabupaten Musi Banyuasin dapat wejangan dari Gubernur Sumsel dan PJ Bupati Apriyadi. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Apriyadi mengajak banser dan para Bahnu NU di Mubah untuk terus andil menciptakan kondisi keamanan dan kondisi sosial yang stabil untuk mewujudkan daerah yang zero konflik. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang pertama Syekhona Khalil Bangkalan, yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Bisri Sansuri, Kiai Haji Bisri Sansuri. Bener gak Kiai? Kalau dua tadi bener tadi, Syekhona tadi dengan Hasyim Asy'ari bener. Satunya siapa? Wahab Hasbullah. Tanya bener Pak? Bener Kiai, bener? Ya bener. Saya kasih hadiah saya. Itu juga tadi handphone juga. Sekarang untuk umum, nenek-nenek juga boleh. Sebanyak 1.000 ansor banser se-Kabupaten Mubah Rabu 8 Maret 2023 memadati lapangan sepak bola Desa Mulyorejo B4 Kecamatan Sungai Lilin. Acara ini dalam rangkaian apel kebangsaan 1.000 ansor banser se-Kabupaten Musi Banyuasin memperingati hari lahir Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Cabang Musi Banyuasin. Dalam kesempatan ini dihadiri secara langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama PJ Bupati Mubah Apriyadi. Gubernur Herman Deru mengatakan agar para organisasi, terutama banser, bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat. PJ Bupati Mubah Apriyadi juga mengajak banser dan para Bahnom NU di Mubah terus andil menciptakan kondisi keamanan yang aman dan kondisi sosial yang stabil. Gubernur untuk menyampaikan sambutan sekaligus memberikan petuah, memberi arahan kepada kita semua supaya bisa dijadikan bekal, acuan dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di daerah kita masing-masing. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Tim Mubah TV mengabarkan. Kepada yang kami hormati pejabat Bupati Musi Banyuasin, Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI yang telah menyampaikan sambutannya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Penjabat Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya ambil sumpah atau janji PNS Pemkab Muba tahun 2023. Sebanyak 71 pegawai negeri sipil diharapkan mampu menjadi bagian penting dari pembangunan Pemkab Muba, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara profesional dan bertanggung jawab. Penjabat Bupati Musi Banyuasin melalui PJ Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya melakukan pengambilan dan pengucapan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023. Acara digelar di Pendopan Kriya Bumi Serasan Sekate, Kamis 9 Maret 2023. Dalam sambutannya, PJ Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya mengatakan kehadirannya menjadi saksi atas sumpah janji yang akan diucapkan oleh pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Muba. Sumpah janji yang telah diucapkan pada hakikatnya merupakan kesanggupan terhadap negara dan juga kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah. Sementara Kepala BKPSD Muba Endang Dwi Hastuti menyampaikan sebanyak 71 orang calon pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yaitu CPNS dari formasi umum berjumlah 50 orang, formasi sekolah tinggi akuntansi negara 18 orang, dan formasi dari sekolah tinggi transportasi darat 3 orang. Acara juga dihadiri perwakilan Forkopimda, anggota DPRD Muba Firman Akbar, staf ahli Bupati bidang pembangunan Tabrani, beserta kepala perangkat daerah Muba yang terkait. Dari Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Muba sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.